Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala. Surat Al-Qamar belum selesai, sedikit lagi. Surat yang ke-54 ayat ke-54 sampai seterusnya. Surat 54 ayat 54 Al-Qamar, halaman 531. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu fi jannat, berada di taman-taman surga, wa nahar, dan sungai-sungai, fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian kira-kira terjemahannya di Quran terjemah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah disebutkan dalam ayat yang lalu kebinasaan, kehancuran, bencana dan petaka yang ditimpakan kepada kaum-kaum terdahulu, lalu diarahkan kepada kafirin musyrikin Quraisy. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddikir, dan sungguh telah kami binasakan orang-orang yang seperangai, yang serupa, yang setingkah laku dengan kalian. Fahal min muddikir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini diarahkan kepada kafirin musyrikin Quraisy dan juga kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja dia berhidup, bahwa siapa saja yang perangainya, tingkah lakunya, kebangkangan, keingkarnya sama dengan kaum-kaum terdahulu, semenjak kaum Nabi Nuh sampai kaum Ad, kaum Thamud, Lut, dan terakhir Fir'aun. Berturut-turut disebutkan dalam surat ayat di atas. Lalu siapa saja yang seperti itu, bagi Allah gampang dan mudah saja untuk menimpakan kepada mereka azab dan siksa. Nah, sekarang disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat ke-54, apa yang Allah persiapkan khusus untuk hamba-hambanya yang bertakwa, kebalikan daripada yang di atas. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, berkali-kali para guru kita menyebut, menjelaskan tentang takwa. Kita tidak perlu lagi mengulangnya, bahwa takwa itu bekal terbaik. Itu sudah jelas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Bekal yang akan dibawa
bekal yang akan dipersiapkan untuk bekal dalam perjalanan dan sampai nanti ke akhirat sana. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah, yang memang itu bunyinya perintah untuk berbekal. Kemudian disebutkan juga bahwa Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa daripada neraka. Wa in minkum illa wariduha kana rabbika wa'dam kana ala rabbika hatman maqdiya. Surat Maryam surat ke-19 ayat 71. Bahwa tidak satu pun di antara kamu yang tidak akan melewati sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa dari neraka saat mereka melintasi sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan, kami tinggalkan dalam neraka jahanam itu orang-orang yang zalim dalam keadaan tersungkur di atas dua lututnya. Ini dua. Yang ketiga, atas rahmat Allah, Allah persiapkan sorga dengan segala macam kenikmatan, kelezatan, keindahan dan segala macamnya itu untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayatnya hafal kita. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dalam surat An-Naba, innal muttaqina mafaza. Untuk orang-orang muttaqin itu ada mafaza, tempat yang Allah sediakan berupa kemenangan, keberuntungan untuk mereka. Juga dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada di taman-taman surgawi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tur juga dibikin begitu, tidak perlu kita buka. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang muttaqin fi jannati wa na'im, di kebun-kebun, di taman-taman surgawi, naim, dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Intinya bertakwalah, intinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah memperhatikan seseorang diri, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan, yang telah dia lakukan, dia perbuat, lighad, untuk hari besok, hari esok. Hari ini hari akad, ghad sinayan. Hari ini dunia, besok akhirat. Maka akhirat disebut dengan ghad, besok. Karena setelah hari dunia adalah hari akhirat. Jadi maknanya hendaklah memperhatikan nafsun seseorang diri, apa yang qaddamat, apa yang telah diperbuat, dilakukannya, lighad, untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Diulang
perintah bertakwa 2 kali. Ini menekankan kepada kita, tidak ada bekal terbaik, tidak ada persiapan terbaik kecuali takwa. Kalau ingin selamat dunia sampai akhirat sana, kalau ingin hasanah, sebagaimana kita minta dalam doa sepuluh jagat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, takwa. Karena Allah perintahkan begitu, takwa. Nah, begitu juga peringatan Allah untuk menghadapi kedahsyatan, kegoncangan kiamat, takwa. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat pertama itu. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Al-Hajj 22 ayat 1. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya zalzalah, kegoncangan, gempa hebat, saat terjadinya kiamat itu syai'un azim, sangat luar biasa. Itu bertakwalah, berarti persiapan bekal untuk menghadapi zalzalah, kegoncangan hebat, gempa luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan sehebat-hebatnya, itulah kiamat. Takwalah, karena hanya orang bertakwalah yang dijamin untuk dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Kira-kira begitu pentingnya takwa. Nah, di sini kita kembali kepada surat awal Al-Qamar. Innal muttaqina, sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa atau orang-orang bertakwa itu Allah telah sediakan surga, dan mereka nanti berada fi jannat. Jannat maknanya taman. Pernah kita sebutkan dulu, tapi sekedar untuk mengingatkan, jannah itu secara bahasa artinya tidak nampak, tersembunyi, tertutup. Jannah. Sehingga makhluk yang tak nampak di kita namanya jinnah. Jin, jan dan jin. Nah, kebun-kebun yang lebat, yang subur, yang rindang, sehingga tanahnya tertutup, tidak nampak lagi, saking rindang, saking suburnya. Jannah, kebun-kebun yang luar biasa, jannah. Dan surga, negeri yang Allah peruntukkan untuk orang bertakwa, yang disebut dengan Darul Hayawan. Disitulah negeri kehidupan yang sempurna, Darul Hayawan. Dar, negeri. Al-Hayawan, kehidupan yang sempurna. Karena kehidupan yang sempurna itu tidak ada di dunia. Di dunia tidak ada yang sempurna. Bahkan kehidupan pun tidak sempurna. Karena ujung hidup dunia pasti mati. Yang tidak akan mati-mati nanti di akhirat. Disebutlah akhirat itu negeri kehidupan yang sempurna. Surat Al-Ankabut nanti, Darul Hayawan. Nah, jadi di situ, di kehidupan yang sempurna ada jannah. Dikatakan negeri itu jannah karena sekarang kita belum melihat. Hanya Nabi Muhammad yang telah diperlihatkan kepada beliau jannah dengan mata kepala sendiri, baik ketika beliau dalam keadaan sadar, ketika bermimpi, atau ketika beliau di-mi'rajkan. Bahkan dalam salat beliau berkali-kali melihat surga, malah berkali-kali beliau sering maju untuk memetik buah-buah surga.
Itu terjadi ketika salat gerhana, dia ke depan memetik sesuatu. Kita manusia biasa belum. Kalau ingin melihat surga juga gambarannya mati kita tuh. Karena orang-orang mukmin yang akan mati diperlihatkan kepadanya surga. Dinampakkan kepadanya surga. La takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam tafsirannya diperlihatkan kepadanya surga. Taman-taman surga, kenikmatan surga. Faman kapan dalam ayat lain katakan fa'ammal muqarrabin. Orang-orang yang muqarrabun itu kepada mereka diperuntukkan surga. Dikatakan dia surga karena ada nampak. Itu makanya diimani. Jannah diimani karena ada nampak. Kalau nampak tidak perlu diimani lagi. Jannah itu. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang belum pernah didengar, dilihat, terlintas pun belum. Itulah dia jannah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan. Seseorang diri tidak tahu apa gerang yang telah Allah persiapkan untuknya sebagai surprise baginya, yang menyenangkannya, membikinnya bahagia, namanya qurratu a'yun, sebagai balasan mereka. Inilah dia, nanti mereka berada di jannat, di taman-taman atau di surga dalam taman-taman dan nahar sungai. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau yang terkenal, nahar di sini adalah sungai-sungai berupa air tawar, khamar, susu, dan madu. Sebagaimana tercantum dalam surat Muhammad, disebutkan di situ mathalul jannah, perumpamaan surga. Ayat ke-15 halaman 508. Surat Muhammad surat ke-47 halaman 508, surat ke-47 ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan al-jannah, taman-taman surga atau surga itu sendiri, allati yang wu'idal muttaqun, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Fiha, di sana ada anhar, ada sungai-sungai. Sungai-sungainya mimma'in gairi asin, sungai-sungai air tawar yang tidak berpayau, bening, jernih, namanya sungai surga. Sungai-sungai itu, sungai-sungai mimma'in gairi asin. Wa anharum min laban, dan sungai-sungai min laban, laban susu. Lam yataghayyar ta'mu, lam yang tidak yataghayyar, yang tidak berubah sedikit pun rasanya, walaupun tergenang mengalir sekian lama tidak berubah. Bayangkan, bukan sungai, anhar, sungai-sungai susu. Yang ketiga, wa anharum min khamar, sungai-sungai daripada khamar, yang diterjemahkan orang bahasa kita tua, atau sekarang alkohol, apapun mereknya. Jadi sungai tua yang sebenarnya tua, sungai tua ada di surga.
Di kampung saya juga ada sungai tua, tapi tidak yakin saya. Sebab sungai tua, sebenarnya sungai tua itu di surga, anharun min khamrin, sungai-sungai khamar. Ladzatil lisyaribin, ladzat, sangat lezat sekali bagi siapa yang meminumnya. Karena tidak ada lagi haram-haram di situ. La yusaddauna anha wa la yunzifun, pening tidak, mabuk tidak, teler pun tidak. Lezat, sangat lezat. Wanharun, dan sungai-sungai min asal, daripada madu. Musaffa, madu bersih, jernih dan murni. 4 sungai. Nanti orang-orang muttaqin di pangkal ayat ini, perumpamaan surga, taman-taman surga atau surga yang Allah janjikan untuk orang muttaqin itu adalah sungai-sungainya seperti ini. Sungai-sungainya daripada lautan-lautan di surga yang terus mengalir. Nah, mereka berada, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang muttaqin itu berada di taman-taman surga, di mengalir di taman-taman surga, di istana-istana, di gedung-gedung mereka itu sungai-sungai. Terutama sungai yang 4 ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi ketika beliau menjelaskan surat Al-Qamar ini. Nahar, jannati wa nahar. Kita cukupkan di situ memahami innal muttaqina fi jannati wa nahar. Tinggal masuk saja lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam masjid ini masuk ke sana semua, di depan semuanya. Biar kami nanti yang menuntut. Amin. Fi maq'adi sidqin. Fi maq'adi sidqin. Saya lihat terjemahan di sini yang diterjemahkan oleh para ahlinya. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu terjemahan. Karena yang menerjemahnya para ahli-ahlinya, yang dalam ilmunya, ya kita ambil terjemahnya ini. Tapi secara literiknya kita terjemahan, maq'ad itu tempat duduk. Tempat duduk maq'ad. Sehingga orang nyaman di situ, enak di situ, mantap dia, santai dia, maq'ad. Tidak gelisah, bisa istirahat, bisa goyang-goyang. Matu antara takalok aja nyalang. Menikmati kopi steng, air pan, kopi steng air pan. Kopi setengah akhirnya penuh. Maq'ad. Sidqin, sidqun. Benar. Itu kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan. Antara isi hati dengan apa yang diucapkan, kesesuaian. Maka di tempat-tempat di mana mereka nyaman berada di situ, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Karena kita juga punya posisi, punya peringkat, punya derajat, tidak sama. Masuk surga sama, tapi tempatnya tidak sama. Tidak sama. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mempunyai 100 derajat. Derajat tertinggi adalah Firdaus. Sehingga kata Nabi, idza sa'altum, apabila kamu minta kepada Allah surga, mintalah al-Firdaus, yang tertingginya. Yang target Firdaus ini, target Firdaus. Janganlah target rendah. Saya asalkan masuk surga di tepi-tepi pun tidak masalah. Itu orang pesimis. Jangan gara-gara aja. Sedangkan orang yang imannya sebesar zarah, sebesar separuh dinar atau dirham, imannya tinggal segitu di hatinya, tidak pernah beramal sama sekali, tapi dia tidak pernah musyrik.
dikeluarkan dia dan dia terakhir keluar daripada jahanam. Tempatnya bukan di pinggir surga, bukan di halaman surga, di dalam surga. Dikasih dia, disuruh dia berkhayal. Khayalkanlah apa yang kamu inginkan. Angankan apa yang kamu inginkan. Lalu dikalikan 10 kali lipat dengan kenikmatan raja-raja duniawi. Itu tempat yang paling di bawah, sehingga mereka namanya jahannamiyin, mantan penghuni jahannam. Tidak di pinggir, mendalam. Ini cita-cita awak masuk surga, saya tapi-tapi selahnya tu. Itu pematah pucuan. Ini kata Nabi, kalau minta, minta yang tinggi, minta yang banyak. Kalian meminta kepada yang maha murah, maha kasih, kepada Al-Karam yang memiliki kemurahan. Tertinggi Firdaus. Masing-masing orang, masing-masing kita berada di maq'adi sidqin, di tempat yang cocok, yang sesuai, nyaman, tenang di situ. Namanya maq'adi sidqin. Sidqin itu jujur, benar. Tapi di sini maknanya lah yang pas, yang cocok, yang sesuai. Kita di sini kan mencari tempat yang cocok juga. Fi maq'adi sidqin. Ada nama unju, ada nama selau, ada nama ngatu, ada nama simpu, ada nama takalok-kalok sanang, ada tikulisi, ada nama sanda, ada nama engak-engak, kan maq'adi sidqin. Maq'adi sidqin. Ada surga lah. Tidak sama peringkat kita. Cuman kemuliaan khusus Allah kasih kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwa dia dipertemukan, dipersuakan dengan anak cucunya, dengan orang tuanya. Itu kemuliaan orang beriman. Alhaqna bihim. Kami susul dan kami perjumpakan, kami pertemukan mereka dengan dzurriyyah, anak cucu mereka yang beriman juga. Jika anak cucunya, ayah bundanya, keluarganya berada di bawah, di surga, peringkatnya jauh di bawah, atas rahmat Allah, dia diperjumpakan dengan bapaknya atau anaknya yang saleh. Bukan mengurangi derajat mereka, tidak. Cuma yang di atas diangkat ke posisinya, yang posisinya tidak turun. Wa ma'alatna min amali min syai'. Tidak kami kurangi sedikit pun juga apapun yang pahala yang mereka dapatkan. Itu kan dalam 2 buah surat. Pertama doa malaikat dalam surat Ghafir, yang kedua dalam surat At-Tur. Itu waladina amanu wattaba'anhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amali min syai'. Intinya begitu. Dipersuakan, dipertemukan. Untuk itu bersyukurlah orang-orang yang punya keluarga yang saleh. Bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa anaknya, bisa cucunya, atau bisa dia sendiri. Karena masing-masing dipertemukan itu atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, keluasan Allah, sehingga dikaruniakannya kepada hamba yang saleh keistimewaan yang seperti itu. Bahkan sedikit kita simpangkan, bahkan jangan keluarga yang saleh, bapak ibu yang saleh, anak cucu yang saleh, atau kita atau pasangan hidup kita yang saleh, berteman dengan orang saleh pun nanti akan dipertemukan lagi. Al-mar'u man ma'a man ahab. Seseorang nanti akan disekelompokkan bersama orang yang dicintainya. Untuk itu istaghfiru, perbanyaklah kalian berteman, bergaul dengan orang-orang mukmin yang saleh. Karena mereka punya namanya syafaat. Andai masuk neraka seorang mukmin lantaran dosa-dosa tertentu, dicarinya ke neraka. Jadi kalau dapat teman, kawan, konco yang saleh, walaupun layu buruaknya, layu kurangnya, ndeknya urang. Mencari urang na langkok, ini satu Allahnya giloan. Maka cari. Allah lu membiak orang begitu lain. Mencari guru langkok. Kalau guru mengelih langkok, ya lain, walaupun tak langkok. Langkok-langkok cik ya lain. Tapi guru kau tak bersalah, tak bercacat. Buliknya tak bersandiang, licinnya tak bercata.
datanya tidak berlonggong, ini tidak ada. Kalau itu tidak usah berguru, tidak usah berkawan. Hidup saya rimbo surang, hidup rimbo surang lah salah lo. Jadi kalau dapat teman saleh, banyak amalnya, lebih banyak kebaikannya daripada kejelekan, jangan berpisah. Dia punya syafaat. Dalam hadis sahih, dia punya syafaat yang akan mencari temannya ke neraka. Tidak ada yang seantusias seorang mukmin dalam meminta informasi tentang di mana sahabatnya, di mana temannya. Ya Allah, mereka sama-sama salat dengan kami, sama-sama puasa, sama-sama beramal, tapi tidak ketemu di sini. Sangat antusias. Kata Allah, kalian cari di neraka. Ketemu siapapun yang kalian kenal, keluarkan semuanya. Kalau dapat suami yang saleh, dia minta cerai, Bapak Yud. Itu suami yang salah sudah tu. Jangan dulu artis-artis. Dapat bini yang saleh, bini cerai, yang lebih saleh pada orang. Ada. Itulah yang masalah itu kan. Jangan praktik lu sudah mengaji kau, bukan ibu kau. Jangankan punya bapak yang saleh, ibu yang saleh, anak yang saleh, cucu yang saleh, pasangan yang saleh, teman yang orang saleh pun. Ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Itu ada sahih. Kapan kiamat? Saya penggal saja. Nabi tidak menjawab. Jawaban beliau, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Kalau bahasa kitanya tanya-tanyoi kiamat, adalah persiapan. Berarti Nabi tidak akan menjawab. Orang sekarang lah yang getol mengaji tentang kiamat juga. Memang kita berada di ujung zaman tu apa, dikaji-kaji juga. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Tidak ada Rasulullah. Salat ada, cuma tidak sebanyak sianu, puasa ada, masalah ada, tapi sedikit. Cuma saya punya sesuatu Rasulullah, saya mencintaimu. Itu modal saya mencintai. Keluarlah hadis beliau, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dikelompokkan, dipersuakan, dipertemukan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau engkau mencintai seorang, katakan sama dia, saya cinta. Cinta bukan I love you. Enggak, itu cinta lagu. Cinta karena Allah, suka karena Allah, karena dia baik, karena saling cintai. Nanti mereka fi maq'adin siddiqin, berada di tempat-tempat yang sesuai, yang nyaman, sesuai dengan posisi kedudukan derajat yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Jadi kalau terjemahan di sini adalah di tempat yang disenangi di sisi Tuhan. Tapi kalau kita rinci, itu dia. Maq'ad, tempat duduk. Sidikin, cocok, sesuai, pas. Kalau cocok, sesuai, pas, benar dia, sidqun. Kebenaran itu adalah kecocokan antara kece dan kerajo. Kece ini banyak kalian. Otak juga kadang, kerajo tidak ada, itu tidak sesuai. Tidak satu pun janjinya yang ditepati. Dusta saja, 100 lebih 30 dusta. Ya tidak cocok. Tidak sedikit. Yang sedikit itu cocok carito jo karajo. Nyaman kau menapiak nama orang, di hatinya lain. Papek di luar, pancuang di dalam. Mani di bibir, pahit di hati. Mengkorok di hati, nampak ba'abana harimau. Ba'abana harimau, tapi kijangnya lah keluarnya. Itu tidak cocok. Tidak cocok. Tidak cocok kau siddiqun. Dikatakan tampik kau cocok sesuai pas. Namanya fi maq'adin siddiqin 'inda malikin muqtadir. Allah apa duduk ya pejabat. Bersalam, bersuah, ni berselfie. Padang nanti bala bersuah yo
yo orang pejabat betul Sandiang, jangankan pejabat teras, pejabat halaman saja sanang orang betul, ku pejabat teras ya. Sanang betul, luar biasa, tokoh-tokoh sanang. Selfie. Kini ku nak menggambarkan mereka berada di sisi inda malikin, raja di raja, muqtadir, yang maha berkuasa di atas segala yang berkuasa, muqtadir, di surga. Ndak yo apa anu dah, ndak yo pejabat anu dah, ndak yo tokoh anu dah. Inda malikin, malik itu sudah ada penekanan malik. Malik itu raja. Raja. Al-Malikul Haq adalah Allah, raja di raja. Raja yang sebenar raja adalah Allah. Kemudian dijadikan Malik pakai ya, itu menekankan dialah raja yang sebenar raja itu. Dan raja yang sebenarnya dia. Selain daripada dia, Raja Ica-Ica, Raja Kakak, Raja Sabanta. Tadi tahu Ica-Ica? Enggak. Ica-Ica itu tiba di kita dulu anak daro Ica-Ica. Dia cari kulit limau gadang, cucuk-cucuk aja. Itu anak daro Ica-Ica. Jadi raja-raja dunia aku Ica-Ica. Bagus Ica-Ica dari Allah sementara. Pakailah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Kan Ica-Ica. Ica-Ica sebentar. Nyalang nabi rasul, talama rasul ko ambiya lah. Cuma orang nak talama rasul ko nak mohon nabi ana, sehingga dicabui, tanzia dicabui le. Dicabui, tanzia dicabui. Tanzia naza dicabui, dia laki lama nan rasul. Panjaga-gagak bajago carinya supaya nak lama. Nak dapat awak yo. Yalah. Itulah kira-kira. Nah, nan Malik sama nama Malik ya Allah. Malik menekankan dialah yang sebenar-benar sesungguhnya raja di raja. Malik Yawmiddin, penguasanya. Muqtadir, ada nama Allah. Pertama nama Allah Qadir. Qadir panjang, Qadir, yang berkuasa. Yang kedua panjang dalnya, Qadir, yang maha kuasa. Yang ketiga Muqtadir, menekankan lagi ni. Ta itu menekankan yang betul-betul maha berkuasa di atas segalanya. Jadi di sini disebutkan bukan Malikin Muqtadir, bukan Malikin Qadir, bukan Malikin Qadir, tapi Muqtadir. Berada di sisi raja di raja yang betul-betul berkuasa. Di situ nanti di surga. Tidak terlambung-lambung lain dah. Kalau salam saya Pak tokoh Sumbar saya salam barulah terlambung-lambung. Atau tokoh kabupaten, tokoh kota saya baru salam dapat dua dapat hadiah beliau tangguang sawi. Dari maghrib sampai isya itu cerita. Balah cerita orang di surga nanti. Ambo basuh bana ya Tuhan, ya Allah tu basuh. Berjabat tangan. Entah. Tentu cerita lama di surga kemudian. Maknanya itulah kira-kira. Fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Maka bercita-citalah dan berjuanglah untuk dapat posisi di surga sana, lebih-lebih di dekat Malikin Muqtadir. Kan indah di sisi langsung. Indah Malikin Muqtadir. Puncak kebahagiaan itu adalah bersuah. Bersuah itu puncak kebahagiaan. Mencari ziyadah namanya, ziyadah. Ana ziyadah dalam surat Yunus, ziyadah tambahan. Apa tambahan?
setelah mereka duduk-duduk di surga, ya, masuk surga, menepati istana, gedung-gedung masing-masing, bersua-sua, bertemu-temu dengan keluarga semua. Kemudian datang seruan yang intinya, apakah kalian sudah puas, sudah senang? Menjawab semua, tidak ada lagi yang mereka ingin, tidak ada. Masih ada kehendak kalian? Tidak ada. Semuanya sudah cukup, ya Allah. Luar biasa semuanya. Tidak, masih ada satu lagi, kata Allah. Masih ada satu lagi. Itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus surat ke-10 ayat 26. Untuk orang-orang yang berbaik itu ada husna, ada surga dan ziyadah. Ayat 26 surat Yunus surat ke-10. Apa itu ziyadah? Allah singkapkanlah tabir-tabir yang menutupi dirinya, sehingga penghuni surga dapat melihat Allah. Disebutlah wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajah-wajah, muka-muka di hari itu sangat berseri-seri, penuh kesenangan, kenikmatan dan kegembiraan. Ila rabbiha nazira, karena mereka memandang, melihat kepada Tuhan mereka. Dan itu tidak ada lagi kebahagiaan, kesenangan yang melebihi itu. Sehingga dalam doa Nabi diajarkan kita tu, wasyauqa ila liqa'ik, beri aku kerinduan untuk bersua denganmu ya Allah. Wal lazat ila wajhik, jadi kelezatan memandang wajahmu. Doa Nabi itu. Maka ketika itu hilang segala macam kenikmatan. Tidak ada arti kenikmatan lain ketika sudah melihat Allah. Saya baca di kitab Ila Bidalil Afrah, ya, tidak salah ya. Di situ disebutkan bertemu bersua dengan Allah itu, Allah di mana menampakkan dirinya di pasar surga. Wallahu a'lam, di pasar surga. Tapi jangan bayangkan pula pasar Kuningan, enggak itu, pasar surga. Allah di situ menampakkan wajahnya, sehingga ila rabbiha nazira. Namanya ini ziyadah, bonus spesial, bonus khusus untuk orang yang ahsanu lilladzina ahsanu al-husna, untuk orang yang berbaik dan suka berbuat yang terbaik bagi mereka, husna surga, al-husna surga, dan ziyadah, tambahan. Aduh, kawan guru gitu, kawan makmil guru gitu, membaca nama guru tidak boleh, harus guru saja. Itu lo berakah boleh. Dalam ketika kami masih mesra dulu, Pak Haji, sasurau kami itu. Ada kawan ko ngecek, mencalik pucuk rumah nomnya lah sana nantinya. Yo, guru, ndak nak kebesuh. Nampak pucuk rumah yang alah jodoh, bantu mana aku mencari aku. Jadi perlu mencari. Tibo kalau tibo guru wak kari mengaji ya, guru nan wa idam-idamkan kok dari Jakarta ko nama aman cari tu nan perlu. Alah, nupono mencari aku belain lo dengan mendengar aman cari. Kajiwa sampai situ gitu. Itu kajiwa ditambah kaji Rahman tangguh masuk dan hari lah habis dah. Jadi berdoalah, memintalah, memohonlah kepada Allah agar dianugerahi oleh Allah kita ke takwa, kemudian kita dianugerahi anugerah spesial, berada nanti di sisinya, memandang wajahnya, dan tidak ada lagi kenikmatan yang melebihi itu. Sehingga Nabi mengajarkan kita doa, ya Allah, beri aku kerinduan, asyauqa ila liqa'ik, kerinduan untuk berjumpa denganmu, dan kelezatan memandang wajahmu. Sayangnya doa itu tidak terbawa bagi saya. Nanti kalau ingat saya catatkan doanya, saya bawa
Dengan catatan kalau tidak ingat itu tidak terbawa lagi saya. Sekian, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Udkhuluha bisalamin aminin, salamun qaulam mir rabbir rahim, disambut dengan bahagia, ketemu kembali dan bersama-sama kita lagi di sana. Mudah-mudahan kita sekelompok lagi di sana, karena nanti di sana juga akan mengelompok-ngelompok sama dengan dunia. Sekian kaji kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.